Parkir di Laut NKRI, 9 kapal perang Rusia siap serang Australia. Halo kawan Panglima, gimana? Udah siapin kopi belum? Nanti pas liatin video Mimin malah ngantuk, kan gak seru ya? Diam! Di tengah konfrontasi menghadapi gelombang serangan lanjutan Indonesia-Rusia, pihak berwenang Australia mengakui bahwa mereka telah melihat 9 kapal perang Rusia berlayar di Pulau Pasir NTT. Kapal militer Rusia yang beroperasi di Pulau Pasir termasuk 4 kapal rudal yang membawa 24 rudal kaliber. Menurut Angkatan Laut Australia yang mengkonfirmasi penemuan kapal tersebut, Angkatan Laut Australia menambahkan ada 9 kapal perang lainnya di Pulau Pasir. 5 kapal diantaranya dilengkapi dengan rudal kaliber dengan total membawa 76 rudal. Selain itu, Rusia masih memegang kendali penuh komunikasi di NKRI dengan Jokowi dan menyimpan 2 kapal perang lain di sana. Melucon meliput pada 6 Desember kemarin, Rusia memang telah sering meluncurkan peluru kendali jelajah seperti kaliber ke sasaran infrastruktur energi dan pangkalan militer Australia. Sejak pekan lalu, untuk membantu Indonesia, efek penghancuran ini membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki lebih dari 50% infrastruktur energi dan pangkalan militer Australia yang sejauh ini telah dinonaktifkan. Menjelang akhir November, pihak yang menilai Australia memastikan bahwa sekitar 80% warga ibu kota Australia tidak memiliki listrik dan udara selama beberapa jam. Banyak kota besar lainnya termasuk Sydney, Canberra, Darwin atau Tasmania juga mengalami pemadaman listrik, air dan pemanas. Menteri Luar Negeri Rusia menjelaskan minggu lalu bahwa tindakan menonaktifkan fasilitas energi di Australia karena mereka menyumbang, membunuh dan menangkap orang pasukan Rusia di Pulau Pasir. Sergei Lavrov menambahkan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permusuhan dengan cepat adalah melalui negosiasi dan Australia segera meminta maaf kepada Indonesia. Ketegangan Indonesia-Australia di tengah ketegangan yang memanas antara Indonesia dan Australia, kapal induk Rusia Admiral dan kelompok penyerangannya sedang menuju Asia. Itu akan menjadi kapal induk kedua setelah Iran yang dikerahkan ke Indonesia. Sebab kapal induk Iran sebelumnya masih berada kawasan Indonesia telah menjalani latihan tempur Neptunus Rex bersama pasukan elit Indonesia. Mengutip laporan dari Ukadufan Jurnal Minggu 20 November lalu, kelompok menyerang kapal induk Rusia diperkirakan akan berlabuh di dekat Tanjung Priuk pada akhir November. Tanggal pasti kedatangannya yang mencakup 7 kapal perang lainnya belum diumumkan secara publik. Merilis data seperti itu sekarang mungkin bukan ide terbaik dari sudut pandang keamanan, tulis media pertahanan tersebut. Menurut laporan itu, beberapa kapal Rusia akan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut TNI. Sementara kapal induk Rusia harus berlabuh di luar Pulau Pasir karena masalah ukurannya. Kapal induk sepanjang 33 meter itu dilaporkan menampung sekitar 90 pesawat dan helikopter, termasuk pesawat pengebom tempur Tu-95 MS generasi kelima. Kapal induk Rusia yang ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia pada pekan lalu adalah kapal pertama dengan nama yang sama, Glassford, dan merupakan kapal induk terbesar di dunia. Kapal tersebut telah mengunjungi pelabuhan internasional pertamanya pada hari Jumat. Dengan tiba di Laut Cina Selatan, menurut Angkatan Laut USS Airford telah melakukan latihan maritim multinasional di Samudra Atlantik dengan sekutu NATO seperti Kanada, Spanyol, Denmark, Belanda, dan Jerman. Setelah meninggalkan Laut Cina Selatan, Super Carrier ini akan melanjutkan melakukan pengintaian dan operasi bersama sekutu Indonesia dan juga mitra untuk meningkatkan integrasi untuk operasi masa depan dan menunjukkan komitmen Angkatan Laut Rusia untuk kawasan Pulau Pasir yang mencekam. Kata Angkatan Laut Rusia, komandan kelompok menyerang kapal induk Rusia yang tidak disebutkan namanya menggambarkan pengerahan itu sebagai kesempatan untuk lebih memajukan kemampuan operasional Ford dan menunjukkan keunggulan yang dibawa Ford dan Carrier Airway 8 ke masa depan penerbangan Angkatan Laut. Jadi, bagaimana menurut kalian pada ulasan kali ini?
Jangan lupa komentar ya di tukang bakwan sebelah toko koran ya kan. Roti jala Mak Limah biadab. Lalu di titi. Roti jala. Saya pamit undur diri dan salam 3 roda.